Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah Pelkat malam hari ini. Tentu ini adalah anugerah berkat dari Tuhan, walaupun kita hanya berjumpa lewat tayangan video, tapi kita percaya ini berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan Alkitab kita sebagaimana yang sudah kita baca sebelum tayangan video ini terambil dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 19 dengan tema khotbah hati-hati dengan jebakan kebencian. Hati-hati dengan jebakan kebencian. Saudaraku, kalau saya boleh katakan, jebakan kebencian yang dilakukan seseorang terhadap sesamanya itu tidak lain dan tidak bukan karena dipicu oleh rasa iri, dengki, marah, dendam, sehingga muncul hasrat atau keinginan untuk bersaing secara tidak sehat atau licik atau jahat dan seterusnya. Bisa saja dalam persaingan yang tidak sehat itu kita fitnah teman kita, kita mencurangi teman kita dengan cara menghalalkan segala cara supaya bagaimana dalam proses hidup bersama dengannya itu kita selalu menjadi orang yang diprioritaskan atau orang yang dikedepankan. Nah, saudaraku, situasi ini dihadapi oleh Daniel di kerajaan Darius. Saya mau katakan dulu saudaraku, dari bacaan kita dalam satu minggu ini, Daniel telah berhadapan dengan tiga raja, di antaranya Nebukadnezar, Belsazar, dan sekarang Darius. Ya, dari ketiga kisah yang dihadapi oleh Daniel ini memiliki nuansa yang bisa dikatakan sama, suasana hidup yang sama, yaitu ketiga raja ini adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah seperti yang disembah oleh Daniel. Dan kita bisa lihat dari cerita ketiga raja ini selalu berakhir dengan tragis, di mana semua diakibatkan karena keangkuhan, kesombongan, kesewenang-wenangan, dan tentu alasan kuat dari malapetaka itu juga karena mereka tidak mengindahkan titah Tuhan. Nah, saudaraku, kembali dalam perjalanan hidup Daniel, dia juga berhadapan dengan seorang raja yang bernama Darius, di mana di dalam kerajaannya Darius mengangkat, bisa dibilang para menteri, para pemimpin-pemimpin di bawah kepemimpinan Darius tentunya di kerajaan tersebut. Dan salah satu dari pemimpin yang diangkat untuk mendampingi Darius di dalam memanage pekerjaan di perusahaannya, di kerajaannya, itu adalah Daniel. Tetapi menurut cerita, Darius sangat tahu betul, mungkin lewat pengalaman Daniel dengan Raja Nebukadnezar, dengan Raja Belsazar, lalu dia selalu mendapatkan perhatian yang lebih dari para, katakan, menteri-menteri Darius yang lainnya. Sehingga rekan-rekan Daniel ini menjadi iri, menjadi marah, lalu kemudian merancangkan sesuatu yang jahat. Ya, kita bisa lihat di dalam ayatnya yang keempat di bacaan kita dikatakan begini, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Bayangkan, tentu para pejabat yang lain merasa iri dengan Daniel. Lalu mereka mempelajari kehidupan Daniel dari A sampai Z, katakan demikian.
mereka tidak melihat kekurangan Daniel. Artinya Daniel selalu ada dalam sosok yang luar biasa, perfect gitu ya. Sehingga mereka terus berusaha mencari titik lemahnya Daniel. Nah, ternyata saudaraku, mereka melihatnya justru di dalam kebaikan Daniel. Yaitu apa? Karena mereka melihat Daniel ini sangat taat. Tidak pernah tidak berdoa atau menyembah Allahnya. Artinya selalu. Itu sudah menjadi keharusan bagi Daniel. Menyembah Allahnya. Sehingga kemudian mereka bermufakat menyampaikan kepada raja. Bagaimana raja mengeluarkan perintah untuk memberikan ketegasan kepada seluruh warga di kerajaan Darius. Untuk menyembah Allahnya Darius, dewanya Darius. Bukan menyembah Allahnya Daniel. Dan ketika ada orang yang tidak melakukan apa yang dikatakan raja, maka dia akan dilempar atau dibuang ke gua singa. Kita bisa bayangkan saudaraku, kalau kita bicara gua singa berarti singanya bukan cuma satu. Kita ketemu singa satu saja kita sudah luar biasa takutnya, ya. Orang Manado bilang stutofore gitu ya. Nah, ini ancaman yang luar biasa. Dan dikatakan di dalam bacaan kita ini saudaraku, kita baca tadi bersama-sama, Raja Darius ini terpengaruh dengan hasutan para petingginya di kerajaannya. Lalu betul dia mengeluarkan perintah itu, ya, supaya setiap mereka yang melakukan penyembahan kepada Allah di luar dari dewa yang disembah oleh Darius akan dilempar ke dalam gua singa. Nah, itu kita bisa lihat saudaraku dalam ayatnya yang ke-7 di bacaan kita. Di situ dikatakan begini, kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Midian dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Jadi saudaraku, surat yang dikeluarkan oleh Darius ini tidak murni dari Darius, tapi hasutan dari para pejabat tinggi yang memiliki kesejajaran dengan Daniel di kerajaan Darius. Tapi karena mungkin surat terbanyak, sehingga Darius pun mengindahkan membuat perintah itu. Tetapi saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Daniel tidak meninggalkan Allahnya. Dia tidak takut dengan ancaman itu, ya. Dia tetap melakukan penyembahan kepada Allahnya. Walaupun memang dalam cerita selanjutnya akhirnya Daniel ketangkap oleh para petinggi yang lain, lalu diadukan ke Raja Darius, dan akhirnya Daniel memang benar dilempar ke dalam gua singa. Kita lihat ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas
masuk dan mendapat Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Jadi ini jebakan. Mereka sudah sangat yakin kalau Daniel ini punya kelemahan. Ya, bisa dikata ini menurut mereka. Kelemahannya Daniel adalah tidak akan pernah meninggalkan Allahnya. Sehingga ini menjadi alasan bagi mereka untuk menjebak Daniel. Dan betul, Daniel tetap berdoa kepada Allahnya. Dan mereka menjebaknya, menggerebeknya, lalu kemudian melaporkannya kepada Raja Darius. Nah, saudaraku, semua ini dilakukan oleh orang-orang di kerajaan Darius karena iri dan dengki. Sekali lagi karena iri dan dengki. Ini sifat yang tidak terpuji. Ini sifat yang tidak baik. Tidak bersedia menerima melihat kesuksesan orang lain. Tidak bersedia mengakui kelebihan orang lain. Sebenarnya saudaraku, di dalam kita mengakui orang lain punya kelebihan daripada kita, kita pun pasti punya kelebihan daripada dia. Hanya kita tidak selalu melihat diri kita. Ya. Jadi jangan pernah kita merendahkan diri kita hanya karena kita menilai orang lain. Akhirnya muncullah dengki. Akhirnya muncullah hati yang panas. Akhirnya kita merancangkan sesuatu yang jahat. Kita lihat di mahotbah kita. Tak mendengar. Hati-hati dengan jebakan kebencian. Hati-hati dengan jebakan kebencian. Kalau kita sudah membenci, pasti kita akan jahat. Hindari kebencian. Jangan membenci. Kalau kita melihat orang lain, wah luar biasa Tuhan berkati dia. Supaya kita senang. Kita tidak menjadi pemarah. Ini yang mau dikatakan di dalam khotbah kita. Karena pada akhirnya saudaraku, bacaan selanjutnya, kendati pun mereka menangkap Daniel yang sedang berdoa. Dan raja betul melempar Daniel ke dalam gua singa. Tuhan tetap memberkati Daniel. Singa-singa itu tidak mengaum, tidak menerkam, apalagi menggigit Daniel, tidak. Jadi mari saudaraku, mulai kita belajar, jauhkan iri dengki, jauhkan kebencian. Dukung orang, kalau memang orang itu punya kelebihan, hargai, itu berkat dari Tuhan. Yang pasti kita pun juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita sama-sama berdayakan itu. Dalam kekuatan iman kita percaya berkat Tuhan selalu ada pada kita. Hari ini, besok dan seterusnya. Selamat menjalankan tugas kita sebagaimana yang Tuhan berikan kepada kita tanpa harus bersaing dengan jahat dengan orang lain. Karena kita masing-masing sudah ditentukan oleh Allah. Berkat kita ini dan berkat orang ini. Jangan saling merampas. Saling menghargailah. Maka kita akan hidup bahagia dalam hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.